Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan lahir batin ya. Semoga yang sedang mendengarkan video ini juga dalam keadaan sehat lahir dan batinnya ya, seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mashadirul al-ahkam asy-syar'iyyah ya. Yang mana ini merupakan sumber hukum seperti itu ya. Atau kalau dulu disebut dengan dalil ya. Kita masuk ke pengertiannya seperti itu. Yang mana Mashadirul al-ahkam asy-syar'iyyah ketika kalian mencarinya di literatur klasik itu jarang sekali ditemukan ya. Yang ditemukan di al-adillatul syar'iyyah ya. Jadi dalil-dalil syar'iyyah ya. Itu kalau zaman dulu atau ke dalam teori literatur klasik itu ditemukannya bahasanya adalah al-adillatul syar'iyyah ya. Tapi kalau kalian membaca buku kontemporer seperti itu, literatur kontemporer, yang akan kalian temukan adalah Mashadirul al-ahkam asy-syar'iyyah ya. Jadi ini dua kalimat ini sebenarnya beda ya. Tapi kalau yang udah biasa menggunakan al-adilatu asy-syar'iyyah, ini biasanya mereka mengatasnamakan atau mengartikannya sama, padahal ini suatu hal yang berbeda ya. Jadi dari awal kita tegaskan ya bahwasanya Mashadirul al-ahkam dengan al-adillatu asy-syar'iyyah ini beda seperti itu ya. Kalau mashadir ini artinya adalah sumber atau asal pengambilan. Kalau dalil itu sendiri bukan artinya sumber seperti itu ya. Jadi jelas al-adillatus syar'iyyah dengan mashadirul al-ahkam asy-syar'iyyah itu adalah sesuatu yang beda seperti itu ya. Walaupun mereka dari golongan beberapa yang memang menggunakan ketika menulis di buku-buku klasik, misal kayak tahun 1994 itu masih menggunakan al-adillatus syar'iyyah ya. Tapi kesini sekarang sudah menggunakan Mashadirul al-ahkam asy-syar'iyyah. Karena apa? Mashadir ini sendiri artinya adalah sumber atau pengambilan ya. Kita bisa masukkan di sini yaitu yang mana ketika sumber itu artinya kita maknakan sebagai suatu wadah ya, suatu wadah yang dari wadah itu kita dapat temukan atau ditimba norma hukumnya ya. Ini berarti kan sesuatu yang memang jadi sumbernya, sumber air misalnya kayak gitu ya. Jadi sumber dari segala sumber itu hanya nas dan sunnah seperti itu ya. Ini yang masuk dalam mashadir seperti itu. Tapi kalau dalil ini adalah sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menentukan hukum Allah SWT ya. Jadi nas pun bisa masuk di sini, nas dan sunnah itu bisa masuk ya. Walaupun sebenarnya yang disebut dalam dalil itu kayak semisal al-istisan yang masih dibersihkan seperti itu ya. Nanti kita bahas terkait itu macam dari Mashadirul al-ahkam asy-syar'iyyah seperti itu. Jadi kita tegaskan di sini al-adillatus syar'iyyah dengan Mashadirul ahkam ini sesuatu yang berbeda seperti itu ya. Sebelum kita lanjut terkait macam-macamnya, kita harus paham ini dulu ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya sumber itu merupakan asal pengambilan yang mana kita dari sumber itu bisa mengambil sesuatu seperti itu ya, yaitu norma hukum. Tapi kalau nas itu petunjuk seperti itu ya. Jadi petunjuk untuk menjalankan sumber seperti itu juga bisa seperti itu ya. Tegaskan di situ. Jadi ini adalah kalimat yang berbeda. Tapi kalau buku-buku literatur klasik membahasnya tentang al-adillatus syar'iyyah, tapi kalau udah kontemporer itu Mashadirul al-ahkam seperti itu. Kita masuk kepada macamnya ya. Macam dari Mashadirul ahkam asy-syar'iyyah ya. Jelas tadi yang jelas termasuk dalam Mashadirul ahkam Mashadirul ahkam syar'iyyah itu adalah Al-Qur'an dan nas, karena memang sumber dari segala sumber Al-Qur'an dan sunnah itu yang memang secara langsung diberikan Allah kepada Rasul seperti itu. Kalau al-adillatus syar'iyyah ini dalil ini yang termasuk di dalamnya yaitu ini al-istisan, al-istishab, ijma,
qiyas, al-maslahatul mursalah ya, uruf, madhab sahabi, sama syara'u man qablana. Ini yang termasuk dalam al-adillatu syar'iyyah, seperti itu ya. Ini semua termasuk sumber hukum Islam ya. Termasuk sumber hukum Islam. Namun al-adillatu syar'iyyah ini yang terdiri dari 1 2 3 4 8 ini termasuk dalil yang memang diperselisihkan, seperti itu ya. Ini macam dari maksudul ahkam dengan al-adillatu syar'iyyah, seperti itu. Kita masuk kepada pembahasan terkait Al-Qur'an ya. Apa itu Al-Qur'an? Keistimewaannya itu apa? Kalian nanti bisa baca di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ila akhirih ya. Yang mana ketika di sini dijelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jadi taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri yang ada di antara kita. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Qur'an ya. Kembalikanlah ia kepada Al-Qur'an dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi keistimewaan Al-Qur'an itu sendiri udah jelas di dalam surat An-Nisa ayat 59 disebutkan di situ ya. Yang mana ini termasuk sumber yang pertama ya bagi hukum Islam, yang keistimewaannya itu satu, lafal dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di bumi, seperti itu. Ini termasuk keistimewaan dari Al-Qur'an itu sendiri, seperti itu. Kita masuk kepada fungsi Al-Qur'an ya. Apa itu fungsi dari Al-Qur'an? Kalian nanti bisa dicek dalam suratnya ya. Ayat Al-Baqarah ayat 2 seperti itu ya. Di sini ada hudan ya, yang mana sebagai petunjuk bagi kehidupan umat. Jadi adanya Al-Qur'an ini fungsinya untuk petunjuk. Ketika ada hukum yang sesuatu yang terjadi, kita kembalikan hukumnya kepada Al-Qur'an. Dan di Al-Qur'an juga termasuk banyak petunjuk tentang pengamalan atau sesuatu yang ada di dunia ini, seperti itu. Yang kedua, sebagai rahmah ya. Rahmah di sini adalah sebagai keberuntungan yang mana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya. Nanti kalian bisa cek juga dalam surat Al-Luqman ayat 2 sampai 3 seperti itu. Yang ketiga, sebagai furqan yang mana sebagai pembeda dengan di antara yang buruk dengan yang baik, yang halal dengan yang haram, yang jelek dengan yang indah ya, yang boleh dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi nanti kalian bisa cek dalam Al-Baqarah ayat 185 seperti itu. Jadi fungsi Al-Qur'an salah satunya adalah untuk sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Kita tahu dengan adanya Al-Qur'an, kita dalam Al-Qur'an bisa mengecek sesuatu ini baik atau sesuatu ini buruk, hibah ini boleh apa enggak, yang namanya riba itu bagaimana, seperti itu ya. Kalau kita sholat kayak gini, kita puasa bagaimana hukumnya, kalau kita nggak puasa bagaimana hukumnya ya, seperti itu. Selanjutnya sebagai mau'idhah ya, yang mana sebagai pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dalam Al-Qur'an di situ udah jelas ya, ayat sudah menjelaskan banyak sekali petunjuk agar kamu bisa bahagia dunia akhirat ya, semisal dengan sholat, dengan puasa, dengan rajin sholat sunnah dan sebagainya. Nanti kalian bisa cek dalam surat Al-A'raf ayat 145. Selain itu juga sebagai basyar ya, yang mana sebagai busyra yaitu
kabar gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan semua manusia. Di situ juga ada catatan bahwasanya ketika kita berbuat baik maka kita akan mendapatkan kebahagiaan surga jami'annya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tibian, yang mana ini sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul itu ada di Al-Qur'an ya penjelasannya. Nanti kalian bisa cek An-Nahl ayat 85 seperti itu. Selanjutnya sebagai maswadik, yang mana pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Jadi pembenaran terhadap bahwasanya dulu memang ada kitab atau ada masa-masa sebelum kita. Nanti kalian bisa cek dalam surat Ali Imran ayat 3 seperti itu. Sebagai nur, yang mana sebagai cahaya, sebagai petunjuk jalan manusia menuju keselamatan. Nanti kalian bisa cek juga ya dalam surat Al-Maidah ayat 46 seperti itu. Sebagai hakim, nih jelas. Jadi sebagai hakim, sumber dari segala sumber kebijaksanaan ya. Dalam surat Al-Luqman ayat 2. Nanti dicek ya. Kita lanjut terkait macam-macam hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ya. Itu ada hukum-hukum i'tiqadiyah ya. Ada hukum moralitas, ada hukum amaliyah. Yang mana hukum amaliyah ini dibagi menjadi 2, ibadah dan muamalah seperti itu. Nah, muamalah ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yang mana ada hukum keluarga, ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum ekonomi, ada hukum acara, ada hukum perundang-undangan, dan ada juga hukum tata negara seperti itu ya. Jadi ini macam-macam yang terkandung ya hukum yang ada dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi semuanya itu ada di sini. Seperti itu. Kalian bisa mencarinya terkait semisal kepemerintahan, tentang khalifah dan lain sebagainya, itu ada di dalam Al-Qur'an. Seperti itu ya. Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung kita diskusikan bersama. Mari kita akhiri membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.